Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo, jumpa lagi dengan saya Jo ya. Sebenarnya saya tidak mau naik, tapi belakangan ini saya lihat di grup-grup WA saya, ya, grup Cyber NKRI dan grup Majas ya, tentang polemik. Kalau saya menyoroti polemik korupsi ya, dalam bidang korupsinya gitu. Ini saran saya kepada Bapak Haji Insinyur Joko Widodo ya. Saran saya, mungkin saran saya ekstrim. Kenapa seperti ini ya? Ini tegas saya bilang. Kenapa saran saya seperti ini? Jadi ya karena saya lihat korupsi itu sudah terlalu merajalela ya. Merajalela dan pembiaran yang dilakukan oleh KPK. Jadi saran saya, bubarkan KPK, satu, bubarkan KPK ya. Yang kedua, bentuk KPK baru. Karena apa? Karena KPK tidak bisa bekerja. Memang ada KPK memang bekerja, tapi terlalu lambat. Jadi begitu banyak korupsi yang dilakukan. Salah satunya Anies Baswedan. Itu tanah di Munjul. Itu sebenarnya Anies sudah bisa jadi tersangka. Kalau saya diberi waktu hanya 2 hari bisa mempertersangkakan Anies. Bisa. Apalagi masuk data Formula E. Kalau Formula E 1 hari Anies tersangka dengan bukti-bukti, dengan 2 alat bukti. Jadi KPK sendiri sudah tersusupi dengan oknum daripada khilafah, oknum daripada HTI, khilafah, HTI, FPI, JAT, ini sudah menyusupi semua lini, baik di DPRD, DPR, baik KPK, baik kejaksaan, baik PNS-nya, semua. Memang mereka ini sudah struktur ya, masif. Mereka selalu, apalagi dalam bidang hukumnya, mereka selalu berada di balik hukum. Nah, lihat saja orang-orang yang mendukung khilafah, pembela mereka adalah pengacara, oknum pengacara yang mendukung ormas terlarang, HTI dan FPI, yang mendukung khilafah. Jadi balik lagi ke intinya, bubarkan KPK dan bentuk yang baru. Mungkin saya lain dari yang lain tentang statement atau komentar ataupun gagasan, ide apa macam ya. Saya minta itu saja, bubarkan KPK
pemerintah ini mempunyai kewenangan. Masyarakat yang banyak, mana yang baik, ini dijalankan pemerintah. Masyarakat meminta hal yang baik, kelompok yang banyak, inilah yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, begitu banyak elemen-elemen masyarakat. Kalau dipikir ya, 80% itu mendukung pemerintah. Jadi kalau yang hanya 5%, 10% atau 20% atau ya, ini janganlah didengar. Dan kalau mereka mengaku mengatasnamakan rakyat, jika itu tidak baik, ya jangan didengar. Buat saja ketegasan, melindungi rakyat yang banyak, bukan melindungi sekelompok rakyat, sekelompok ormas, apalagi terlarang ya. Jangan. Saya apresiasi ormas-ormas terlarang ya, seperti dulu PKI, itu ormas terlarang. Sekarang HTI terlarang, FPI sekarang terlarang. Harusnya ketika terlarang, ini sama perlakuannya dengan bagaimana bangsa Indonesia memperlakukan PKI, bagaimana aparat memperlakukan PKI. FPI begitu juga, berantas, kejar mereka. Jangan dibiarkan mereka, karena mereka bisa merusak, bisa memprovokasi rakyat. Jangan dibiarkan, ini akan timbul bibit-bibit. HTI begitu juga, jangan dibiarkan, berantas mereka. Karena mereka hanya sebagian kecil, sekelompok dari berjuta rakyat Indonesia. Ini kalau memang kita ingin mempertahankan NKRI, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam nih, berbeda tapi bersatu. Tapi kalau pemerintah tidak tegas dalam hal ini, apalagi dalam hal hukum ya, dalam hal bidang hukum yang pemerintah tidak bisa tegas, ya begini. Seperti lembaga KPK, seperti KPK sendiri ya, ini terus menerus mengundur. Perlu alat bukti lah, perlu ini, perlu itu. Ya memang perlu 2 alat bukti, tapi itu gampang, hal yang gampang itu, gampang. Nah, kelebihan bayar itu hanya dibalikkan katanya, dirubah aja katanya, itu markup. Jadi kalau saya bilang dari DPRD DKI Jakarta saja, ketuanya, salah satu ketuanya ya, ini sudah bisa ditarik, diminta keterangan dari Jakpro umpamanya, dipaksa untuk memberi audit daripada Formula E. Kita ada lembaga, aparat yang bisa memaksa supaya Jakpro, apalagi DPRD meminta. Ini ada aparat yang bisa memaksa Jakpro agar bisa memberikan hasil audit Formula E. Ini sebenarnya gampang, hal yang gampang bagi KPK. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, inilah yang perlu diganti. Ganti KPK, pecat semuanya. Kalau bila perlu bubarkan KPK.
Tapi kalau memang membubarkan KPK, ganti yang baru, yang lebih sinergi lagi, yang lebih mengutamakan kemauan rakyat yang banyak, bukan kemauan rakyat yang segelintir ya, rakyat yang banyak. Baik itu jangan masuk ke dalam apa ya, ke dalam golongan-golongan agama, tidak. Baik dia Islam, Hindu, Kristen, Buddha, itu rakyat yang banyak yang harus dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi sebenarnya kami ini sudah pada geram karena pemerintah selalu bukan melindungi ya, selalu bekerja atau menetapkan, atau bagaimana ya, kalau dibilang selalu bertindak itu dengan setengah hati kepada kelompok-kelompok yang sedikit ini, sehingga nanti akan timbul jaringan-jaringan baru. Mereka menimbulkan jaringan-jaringan baru, mereka akan menimbulkan paham-paham mereka tadi, akan mereka sebarluaskan lagi. Jadi bibit-bibit inilah yang harus diberantas oleh pemerintah. Gunakan elemen aparat TNI, Polri, dan rakyat harus membantu. Ya, itu saja ya. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, ya saya minta maaf. Cuman itu hanya gagasan saya, ide ini saya sampaikan kepada Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, karena memang di tangan Bapak lah kekuasaan itu tadi. Asalkan memang kemauan rakyat yang banyak dan sesuai dengan undang-undang, Bapak tegas dalam menjalankannya. Itu bukan menggunakan power, absolute power apa macam, tidak seperti sangkaan-sangkaan mereka yang radikal, yang mendukung khilafah. Bukan. Karena memang Bapak lah yang dipilih rakyat yang banyak, dan di tangan Bapak lah ini. Kami berharap di tangan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Jangan setengah hati menghadapi mereka. Nah, ini karena saya ini membicarakan tentang korupsi ya. Nah, bubarkan KPK dan ganti yang baru dengan orang-orang yang lebih bisa bekerja. Banyak kok. Banyak orang-orang seperti Ahok yang bisa bekerja. Apalagi ini gubernur baru saya dengar, Bapak Heru, bagus ya. Jadi bersihkanlah dulu aparatur negara dari paham khilafah ya. Begitu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.